Kita ketahui bahwa sekarang udah 2023 itu masuk ke musim politik ya. Walaupun Eseki Bashoki ini masih menginformasikan tentang konten-konten bertemakan teknologi. Cuman ini penting juga dibahas ya, karena ini berkaitan tentang data kita juga atau data orang lain ya ada di Indonesia. Baik itu tentang perdataan online ataupun juga offline. Apa sih sebenarnya yang mau dibahas? Jadi ya, video ini akan membahas tentang ini ya, penjelasan Undang-Undang Perlindungan Data yang sekarang masih rame gitu, didiskusikan tengah-tengah kita. Eksklusif, lengkap, dan juga jelas pemahamannya di STQ Beshoki. Sobat di sini harus tahu tentang data yang bukan cuma hubungannya dengan baris kolom di Excel atau SQL, tapi yang benar definisinya itu sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan dan juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Ah, baku banget tuh mah bahasanya Wikipedia. Intinya, hasil informasi dikumpulkan keterangan dan pencarian ya. Lanjut, data yang terbuka tertutup. Kalau tertutup itu selalu dikaitkan dengan privasi. Nah, privasi ini nih berarti mengatur atau melindungi informasi diri tidak sembarangan orang. Dan kaitannya privasi dengan data itu apa? Di video ini mulai nih bahas politik hukum. Cuma tenang aja kok. Ini seputar undang-undang yang masih ada kaitannya tentang privasi data alias perlindungan data. Undang-undang perlindungan data nih, kalian harus tahu ya apa itu. Undang-undang perlindungan data adalah data pribadi nih yang ditunjukkan untuk menjamin hak warga atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan penghormatan atas pentingnya perlindungan data. Simpelnya nih, Undang-Undang Perlindungan Data membuat privasi setiap orang yang tinggal di Indonesia nih, masuk saya sendiri ya, ini benar-benar dijaga dan juga dihindari nih kejadian-kejadian data seseorang tuh disalahgunakan ketika data itu diketahui oleh publik masyarakat luas. Nah, contohnya nih udah sering kejadian nih di tahun-tahun kemarin, kayak akun emailnya tuh dipakai hacker. Terus juga akun sosmednya dibajak seseorang buat diambil datanya. Entah itu datanya diganti, kayak kemarin akun YouTube diubah kan, terus juga akun IG dihilangin. Lalu ada lagi yang lebih dari itu nih, ya, yaitu sering terjadi aplikasi itu mengambil data lengkap pengguna untuk dijual ke forum ilegal. Kenapa perlunya ada undang-undang ini? Yang pastinya untuk melindungi hak warga terkait data pribadi mereka supaya tidak digunakan di luar keinginan atau kewajiban mereka baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Nih berikutnya nih, jenis-jenis data yang diatur dalam undang-undang. Data pribadi secara spesifik nih, totalnya ada 7 yaitu data informasi kesehatan, terus juga data biometrik, terus data genetika, terus catatan kejahatan, terus juga data anak, terus juga data keuangan pribadi, dan juga data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan. Berikutnya juga ada nih yang sifatnya umum nih. Ada nama lengkap, terus juga jenis kelamin, terus juga warganegaraan, terus juga agama, terus status pernikahan, dan data pribadi yang dikondisikan untuk mengidentifikasi seseorang. Ini biasanya nih yang tadi sebutin sifatnya umum tuh ada di KTP, ada di KK, terus juga ada di akta kelahiran. Pokoknya ya data-data tingkatnya tuh prioritasnya nomor 1 ya. Lalu lanjutnya nih, manfaat yang kalian perlu ketahui nih saat disahkan tuh undang-undang. Nah, yang pertama, warga berhak memilih informasi apa saja yang bisa dikumpulkan oleh laman atau aplikasi internet. Terus yang kedua, warga berhak mengatur data pribadi yang disimpan oleh perusahaan nih dihapus. Ya, jangan disimpan gitu ya. Terus juga boleh mengatur untuk diperpanjang
Yang ketiga, melindungi warga ketika bersengketa dengan perusahaan besar. Bagaimana undang-undang ini tersusun? Undang-undang ini sudah tersusun 50 halaman ya. Ini yang tampil di layar sudah kelihatan gitu dengan total 76 pasal dan diresmikan oleh DPR, MPR, terus presiden ya. Asal muasal undang-undang ini terbuat karena insiden kebocoran data yang sering terjadi baik secara online maupun secara offline. Khususnya yang pernah tahu kemarin si Bejorka, makanya nih undang-undang langsung cepat disahkan. Perlu juga kalian nonton nih video SCK sebelumnya yang pentingnya cyber security di perusahaan ataupun instansi pemerintah. Link di deskripsi. Oh iya, untuk yang mau baca dokumentasi undang-undang perlindungan data bisa langsung cek di bawah ini ya. Nih, di bawah ini nih. Linknya ditaruh deskripsi juga. Valid ya, langsung dari pemerintahan nih websitenya. Bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Nih ya, kapan nih disahkan undang-undangnya? Undang-undang tersebut tuh sudah diangkat isunya sebelum pandemi. Panjang lebar didiskusikan. Dan puncaknya itu pada tahun kemarin akhirnya direalisasi pada tanggal 17 Oktober 2022. Ini ya, pendapat Syauqi setelah adanya Undang-Undang Perlindungan Data ini. Penting banget ya diedukasikan ke masyarakat luas karena namanya kepribadian seseorang tidak pantas secara moral, etika publik diketahui gitu. Kecuali ya kalau emang dia mau nyebarin sendiri ya. Kan dulu pernah viral tuh kayak nyebarin itu ya rekening ATM, terus juga kekayaan, terus juga keturunan gitu-gitu. Nah itu sih emang yang masalah SDM-nya gitu ya. Tapi sih nih ya, kalau misalnya sampai data kalian nih termasuk nih NIK KTP, data nomor HP yang buat telepon tuh ya, terus juga tempat tinggal. Siap-siap aja ini nih bakal ada ancaman kriminal. Makanya jangan sampai hal tersebut disebarluaskan. Sering kita mendengar akun influencer ataupun juga orang penting tuh akunnya diambil alih karena kebocoran data. Tapi ya ada juga yang secara offline itu bisa nomor telepon kita dikasih spam dan juga yang aneh-aneh gitu. Karena kita isi formulir nomor telepon yang dijual belikan sama si counter tersebut. Ya intinya sih pembahasan panjang ini tidak ada sistem yang aman. Tapi untungnya adanya undang-undang ini kita bakal bisa optimis bahwa data yang selama ini punya nih masyarakat termasuk saya sendiri itu tidak dipermainkan gitu. Ya semoga saja undang-undang ini bisa meningkat tegas orang, perusahaan hingga instansi yang melanggar terkait perlindungan data ya. Jadi ya sampai jumpa tentang pembahasan seperti ini yang lebih keren pastinya. Ya pantau terus video YouTube SCK by Shoki. Walaupun upload jarang tapi ya kalian harus lihat di video-video berikutnya bisa lebih bermanfaat ya dibanding yang waktu itu. Dan ya sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. Salam.